Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, saya Nur Hidayat akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Saya kira ini adalah materi yang berhubungan dengan bagaimana proses belajar mengajar, khususnya bagi para pendidik berkaitan dengan bagaimana cara atau strategi pembelajaran dan motivasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan umumnya adalah yang pertama memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Jadi tujuan ini yang akan ingin dicapai dalam strategi dan bagaimana memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Sedangkan tujuan khusus pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, menjelaskan tuntunan belajar di perguruan tinggi. Apa itu definisi tentang strategi pembelajaran? Menurut Dix dan Kay di tahun 2012 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kalau menurut Darmayah 2010 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pentingnya strategi pembelajaran ini diantaranya yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi rangkaian rumusan acuannya. Yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga menarik minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, untuk macam-macam strategi pembelajaran, yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry, SPI istilahnya. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Strategi ini atau strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Ini SPE. Yang ketiga ada istilah SPBM, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman.
Strategi yang keempat adalah SPK atau strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademik, ras, agama, atau gender. Atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Inilah SPK, strategi pembelajaran kooperatif. Terus selanjutnya yang kelima, ada istilah SPPKB, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Itu adalah proses pembelajaran. Sedangkan definisi motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau istilahnya motivasi intrinsik maupun dari luar individu yaitu motivasi ekstrinsik. Inilah definisi motivasi. Sedangkan motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya apa? Kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Ini menurut Muziono 2009. Sedangkan menurut Hamzah, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Sedangkan ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman adalah yang pertama tekun, menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Ulet, menghadapi kesulitan, atau tidak lekas putus asa. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, atau tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantas korupsi, penentangan terhadap setiap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya. Yang keempat adalah lebih senang bekerja mandiri. Ini ciri motivasi yang keenam. Yang ketujuh, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Yang selanjutnya dapat mempertahankan pendapatnya. Yang selanjutnya tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Ini ciri motivasi belajar menurut Sardiman. Oke, Bapak Ibu, Saudara yang kami hormati. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa antara lain yang pertama, memberi angka. Memberikan nilai yang berbentuk angka. Memberi hadiah bagi mereka yang berprestasi.
kompetisi, dan memberi pujian. Ini cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa.